itu masih ada, ya kan? Nah, ini saya sampai capek ya, sampai miring mulutku ini ya, ngomongin pencucian uang ini. Pertama, kalau dicuci uang itu ya nggak mungkin kayak Nikita Mirzani. Karena apa? Kalau dicuci itu uang, transaksinya itu harus dikabulkan. Dikaburkan gitu ya, dikaburkan. Karisma harus dikaburkan gitu ininya. Dan Grace, namamu aja Grace ya, terberkati, tapi kelakuanmu nggak terberkati ya Grace ya. Namamu aja Grace ya, nggak usah ganti-ganti namamu, nggak usah namamu Grace, nggak cocok. Namamu apa ini ya? Apa namamu ya? Aku carikan dulu nama untuk Grace ini, ganti nama kau ya. Namanya ini apa ya? Oh, Dakjal ya. Grace, ganti namamu Grace, ganti. Nggak cocok namamu Grace. Cocoknya namamu itu Dakjal gitu. Ya, udah lanjut lagi ke tadi ini. Nah, kalau Firaun, terserah suka-suka ganti nama Grace ya. Ganti nama jadi Dakjal aja ya. Nggak cocok namamu Grace. Grace itu kayak terberkati gitu ya. Ini lagi sesega ini. Nggak usah kau kesini, kau pergi sana itu. Followersmu cuma satu, kau datang sini nyampa-nyampa aja. Pergi kau, pergi. Tunggu sampai saya lupa apa saya mau bilang kan. Nah, pencuci kalian kangen lihat aku merepet kan. Bahas di kita Kak Rani. Kak Rani beli sabunku ya habis ini, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Grace, Kakak Grace, ini juga Kakak Grace, jangan lupa beli sabunku ya. Nah, masalah pencucian uang ya, kalau pencucian uang sampai busa-busa aku ini ngomong ya, tidak didengarkan ini sama orang-orang di sana ya. Sampai kita setiap hari pagi, siang, sore, malam ya membicarakan masalah pencucian uang, tidak ada yang mau mendengarkan. Sebut-sebut tadi ya. Tidak, bukan Kak Grace ini. Bukan Kak Grace. Grace aja loh yang tadi. Grace. Namanya Grace, bukan Kak Grace. Kak Grace mah Kak Grace mah nggak usah ditanya-tanya. Memang hatinya lembut, baik. Ini Grace lain ini. Grace PA. Ya, bukan Kak Grace pokoknya intinya. Nah, kalau pencucian uang itu kan harusnya dikaburkan ya. Kak Grace, terima kasih Kak Grace, berkah selalu. Jangan lupa beli sabunku Kak Grace. Nah, pencucian uang itu, transaksi itu harus disamarkan ya. Ini nggak disamarkan sama Nikitanya kan, dibayarnya pula kan rumahnya itu langsung atas nama Nikita Mirzani. Nanti Kak Grace ya, sebentar ku wawa ya. Nah, terus apabila seandainya ya itu adalah pencucian uang ya, transaksinya itu harus diputer sehingga transaksinya itu akan menghasilkan uang lagi. Bosan dibahas melulu. Kau yang pergi dari sini. Liwastel, udah, kok nggak usah di sini. Saya nggak suruh kau. Kalau kau bosan ya udah, kau tidur atau kau mati aja udah, ya. Nggak usah kau di sini. Saya nggak minta juga kau di sini, ya. Apalagi siapa lagi dibahas ini tadi ya. Nah, akan dikaburkan ya Kak Grace, thank you. Akan dikaburkan sehingga uang pencucian uang itu bisa menghasilkan uang lagi untuk yang mencuci itu uang. Sedangkan Nikita ini dia sudah memberikan, udah lepas gitu ya. Tidak ada lagi dia bisa kontrol itu uang itu juga tidak bisa dijadikan untuk mendapatkan dia uang juga lagi ya. Ingat itu tidak ada di situ. Jadi kita udah bayar polos aja gitu. Oke. Terus ini yang paling penting ya, yang paling kalian tunggu-tunggu ya, everyone ya. Apabila sudah, kalau kau bersikeras bahwa pencucian uang itu ada, oke, anggaplah ku terima ya. Anggaplah ku terima ya. Nah, anggaplah ku terima. Berarti apa? Berarti yang memberikan uang untuk dicuci itu harus dijemput, diangkut, ditangkap, dipaksa. Itu harus. Karena dia udah memberikan uang haram untuk dicuci. Anggaplah ku terima ini ya kan. Ku terima aja lah walaupun menyakitkan ya kan. Karena kan dari
sidang pertama sampai sidang sekarang kan, ngomongnya kan selalu TPPU. Oke lah, aku terima aja, anggap aja aku terima kan. Nah, berarti apa? Jemput, tangkap, seret, ya, orang yang memberikan uang haram untuk dicuci. Kenapa? Hukum ini hanya keras kepada seorang Nikita Mirzani, tetapi tidak keras bagi orang-orang yang merugikan masyarakat, menyengsarakan masyarakat. Dan kalau memang hukum itu berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti apa? Yang kasih uang, tangkap, jemput, paksa. Masa yang ngasih uang haram kok masih berlenggang kangkung di luar sana, masih menghirup udara bebas di luar sana? Tidak bisa, iya kan? Nanti kalau giliran kita ngomong begini, masalah si pemberi uang itu nanti dibilang nggak ada TPPU-nya. Tapi kalau giliran Nikita kenapa berat, kenapa dinaikkan, kenapa ditinggikan? Katanya berat karena ada kasus TPPU-nya. Ini berarti ini hukum di Indonesia ini sudah tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan masih banyak masalah-masalah yang ada di Indonesia ini lambat, ya. Lambat, kenapa lambat? BPOM udah merilis bahwa produk itu tidak layak. Tidak layak berarti menipu masyarakat, tetapi tidak ada apa-apanya. Sudah, menurut saya BPOM nggak usah rilis, nggak usah klarifikasi, nggak usah ngomong-ngomong apa, nggak usah. Karena apa? Ngomong juga percuma. Kau percuma kau merilis bahwa produk itu tidak bagus, tapi orangnya tidak apa-apa. Berisik, kau yang berisik. Kau kalau merasa diriku berisik, kau pergi sana di kuburan yang tenang, ya, di alammu sana, ya. Kalau aku berisik, memang aku berisik. Aku live, aku bersuara, ya. Kalau aku diam, kamu diam, kita pandang-pandangan, berarti kita lagi jatuh cinta, ya. Aku kalau nggak merepet, terus kau bilang aku live, aku suruh apa? Pandangin kau gitu. Kau pikir kau yang terindah dalam hidupku gitu untuk pandang-pandang? Belum ku tahu, Mail, ya. Tunggu aku cari tahu dulu, ya. Intinya aku lagi emosi pagi ini, ya. Kamu itu nggak usah kok banyak kali haters, ya. Kalau pagi ini kalau bahas di kita itu, ya Allah, banyak kali haters, ya. Nah, apa namanya, ya? Kita ya, siapa lagi yang bisa kita ini, ya, harus kita percayai. Ini hanya edukasi, kalau nggak suka jangan. Iya betul. Apa yang bisa kita percayai lagi? Di mana lagi kita minta keadilan? Udahlah, Dok. Di mana lagi kita minta keadilan, dan pada siapa lagi kita harus meminta keadilan, ya? Iya, sabar sayang, aku masih tanya, cari-cari tahu, ya. Ya. Pada siapa lagi kita harus meminta keadilan, ya? Udah tidak bisa ini, gitu. Itu bukan, kita mendoakan saja, kita mendoakan, ya, biar Nikita Mirzani itu hukumannya itu bisa rendah ataupun bisa bebas, ya, yang sama dengan seperti yang kita harapkan bersama-sama, gitu. Tapi kasasinya bisa ditolak juga kok, nggak apa-apa, namanya juga masih usaha. Tapi bagi saya, apapun yang terjadi, Nikita dan Mail adalah pemenangnya bagi saya. Dan bagi empok netizen yang ada di sini, ya, bagi netizen yang ada di sini, Nikita Mirzani tetap adalah pemenangnya. Ih, gila itu Koko, ya. Masa Nikita vonis? Tidak. Masa vonisnya naik kok dia bilang pemenang? Tetap pemenangnya. Emang menangnya? Gue tetap pemenangnya. Seorang wanita dikeroyok mafia skincare, tetap berdiri dengan tegak, tetap menyuarakan, tetap berani.
Di mana lagi kau mau temukan orang kayak Nikita Mirzani? Nikita Mirzani sudah non debat. Pokoknya Nikita Mirzani tetap pemenangnya bagi saya. Mau berdiri di penjara, apalagi kau Bilkis, namamu aja Bilkis ya, bagus ya. Kelakuanmu nggak bagus ya. Yang nggak suka dengan apa yang aku katakan, kalian pergi tuh di roomnya siapa, Raffi sana, Dedi sana, apa terang tapi tidak terang, kalian pergi sana. Nggak usah kalian di sini, aku pun nggak mengharapkan kalian di sini. Aku biarpun sepi nggak apa-apa, yang penting intim ya. Pergi kalian situ, pergi. Nggak usah kalian ada di sini. Nggak butuh aku penonton kayak kalian ya. Aku cuma yang mau aja, kata Cimehong ya. Belum. Nah, seorang wanita melawan bersatunya para mafia skincare ya. Bersatunya para mafia skincare melawan satu Nikita Mirzani dikeroyok secara kasat mata ya, kayak huka-huka gitu ya, kayak dikeroyok satu lawan banyak, tapi dia tetap kuat, dia tetap strong, dia tetap cerdas, dia tetap berani. Jadi apapun kalian bilang, tetap bagi saya dan bagi semua orang Nikita Mirzani adalah pemenangnya. Sudah, no debat. Nggak usah kalian berdebat lagi sama aku ya. Pokoknya Nikita Mirzani adalah tetap, bagi saya tetap Nikita Mirzani pemenangnya. Terus kalau memang mau tetap ya, Bunda Nadia mau tetap TPPU-nya dibawa-bawa terus dari sidang pertama, sidang kedua, berarti apa? Berarti si pemberi uang haram untuk dicuci itu harus dijemput, diangkut, ditangkap, diseret. Harus gitu. Bunda Nadia, kok jualan sabun sayang, dibeli sabunku ya. Ya, ditangkap, dijerat, diseret ya. Karena apa? Karena dia memberikan uang untuk dicuci. Kan tidak pernah hilang itu pencucian uangnya kan? Berarti apa? Yang memberikan uang itu ya paling salah. Karena dia kasih itu uang untuk dicuci. Nah, kenapa kasus pencucian uang itu hanya disematkan di Nikita Mirzani? Tapi kenapa pencucian uang itu tidak disematkan kepada yang memberikan uang? Kenapa? Why? Kenapa? Apakah hukum ini hanya bisa untuk menjerat seorang Nikita Mirzani tapi tidak bisa menjerat kepada si yang pemberi uang haram ini? Si pemberi uang haram ini masih santai aja, santuy kayak dipantui ya. Nggak bisa, karena katanya hukum itu adil. Karena hukum itu adil, kenapa hukum bisa menjadi tidak adil? Kamu siapa, pengacara atau siapa? Nggak apa-apa, saya adalah warga Indonesia. Karena setiap warga Indonesia berhak untuk mengeluarkan aspirasinya. Kau juga siapa nanya-nanyain aku? Terus kalau aku bukan pengacara, aku nggak boleh ngomong gitu. Terus kau pikir pengacara aja yang boleh ngomong gitu? Manusia kayak aku nggak boleh ngomong gitu. Kau ngapain kau typing di sini? Lanjut ya, oke, baik, gak usah dengarkan yang kayak gitu ya. Buat apa? Karisma. Nggak apa-apa sayang, kalau ada yang kayak gitu aku seneng. Jadinya aku bisa mengeluarkan energiku untuk memarah-marahinnya. Benar kok, benar suarakan. Ya, harusnya ya, yang memberikan uang untuk uang haram, yang memberikan uang haram untuk di apa ya? Dicuci. Kabar baik Maria, Maria aku jualan sabun, nanti beli sabunku ya, DM lah aku ya. Nah, untuk dicuci harus dijemput, diangkut, diseret ya.
Karena dia paling salah. Karena dia memberikan uang itu untuk dicuci katanya. Masa dia nggak salah? Orang dia yang ngasih uang dari dia. Berarti dia, atau saya lupa ingat ya, dia ngasih uang itu ditransfer ya, apa uang cash ya? Ditransfer apa uang cash itu dia berikan itu uangnya? Ditransfer apa uang cash? Uang dari mana? Dari perusahaannya, transfer gitu kan? Dari uang apa perusahaannya kan? Transfer 2, terus cash 2. Nah, ya itu uangnya diusut tuh. Dari mana uangnya itu? Kok uang itu uang haram untuk bisa dicuci loh? Masa tidak ini Cik Bunga? Masa tidak di Selamat Petang? Masa tidak diusut itu? Katanya kan pencucian uang. Kami ini menyuarakan udah berapa kali. Kenapa dibilang pencucian uang? Karena begini, begini. Dan Nikita Mirzani itu udah menjelaskan itu. Tetapi kan katanya tadi ya, waktu banding ditolak, hukuman bertambah 6 tahun 3 bulan. Karena katanya turut serta, terima kasih. Karena katanya turut serta dalam pencucian uang, turut serta. Nah, ini yang apa namanya ya bahasanya ya? Yang biang keroknya ini ya, biang keroknya siapa? Kalau Nikita turut serta berarti biang keroknya siapa? Biang keroknya adalah yang memberikan uang. Apa salah saya ngomong begini? Apa salah saya berpikiran begini? Apa salah? Ini logis loh. Ini logika. Kamu juga yang salah. Ini logika. Logika aja loh. Saya ngasih kau uang, kau dituduh pencucian uang. Saya yang ngasih lo uang itu. Risma ketawa kau ya. Terima aja kenyataan. Kenapa kalau saya nggak mau terima kenyataan? Suka-suka aku. Kenyataan punyaku. Hayalan-hayalanku, mulut-mulutku, rum-rumku. Kau aja yang nggak terima. Ngapain kau di sini? Hah? Kau aja tidak terima. Kenapa kau di sini? Mami Nur. Mami Nur. Kalau ada 9 nyawa, hancurin aja rumah. Ya Allah, it's me. Jangan kayak gitulah. Aku juga takut dengan kata-katamu itu ya. Aku orang Makassar. Sumpah sakit banget dengan hukuman bisa hukum katanya adil kan. Kalau hukum adalah adil berarti hukum itu harus berkeadilan. Pasal itu diterapkan bukan hanya si pemberi pesanan. Pasal itu bukan bisa dikenakan untuk Nikita Mirzani gitu loh. Terus begini loh, setelah saya pikir-pikir ya, ada orang ya menang terus di dalam pengadilan, tetapi dia nggak bisa bayar utang. Berarti apa guys? Berarti apa itu? Berarti apa? Dia bisa mengendalikan pengadilan, tapi dia tidak bisa bayar utang. Berarti uangnya habis gitu maksudnya? Iya, habis uangnya, iya. Iya, habis. Sudah habis dia, habis-habisan gitu.
Oiro, apa kabar? Sumala, kabar baik kok. Namamu Sumala sih, bikin takut-takut aja ya. Dan namamu lain lagi, ganti-ganti lah namamu itu, nama Sumala. Aku jadi ingat film Sumala. Capek aku, kasihan tuh. Iya, kasihan ya kan, Umi. Andi, kok diam ya Andi? Meskipun kita sama-sama kasar, terserah. Oh, kok rindu diomelin saya Sumala, makanya kok ganti namamu jadi Sumala. Iya. Kok jangan bikin takut-takut aku, karena aku nggak tahu.